الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu Ar-Raddu ala Munkari al-Ihtijaj bisunnatin nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari bolehnya berhujjah, sahnya berhujjah dengan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga bantahan kepada orang-orang yang mencela hadis-hadis Nabi SAW. Sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, beliau menyebutkan tentang ciri ahlus sunnah dalam talaki mengambil agama ini. Bahwasanya ahlus sunnah punya rujukan utama, yaitu kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan ijma', ya kesepakatan para ulama. Itu adalah sumber utama. Adapun sumber sekundernya, nah kalau itu sumber primer, sumber sekundernya adalah yaitu al-aqlu as-salim, ya akal yang selamat, dan juga fitrah salimah, fitrah manusia yang selamat. Namun itu cuman sebatas sekunder saja, pendukung saja. Ya, pendalilan utama ahlus sunnah tadi kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan ijma', kesepakatan. Ya sedikit tentang ijma', karena hari-hari seperti ini banyak yang menggugat ijma' tentang kesepakatan para ulama haramnya mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir. Nah, kita dapati beberapa du'atul fitnah, ya dai-dai fitnah yang menyebarkan syubhat tentang bolehnya hal tersebut. Ya diantaranya kalau yang internasional yang sering namanya dipakai oleh sebagian orang untuk ya dijadikan rujukan bahwa hukum mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir atas perayaan mereka itu masalah khilafiyah katanya, bukan masalah ijma', ya tidak disepakati oleh para ulama. Maka ini kadzab, batil. Ya, di antara nama-nama mereka yang sering dijadikan pegangan adalah kalau yang internasional yaitu Yusuf Al-Qardawi, ya kemudian juga Ali Al-Jufri, ya kemudian juga Aid Al-Qarni, dan yang semisal dengan mereka. Adapun kalau tokoh-tokoh di negeri kita yang sering dijadikan pegangan yaitu Bapak Profesor ahli tafsir, ya katanya ahli tafsir Quran, ya tapi ahli tafsir sakar PDW, Anda menafsirkan Quran seenaknya sendiri. Kemudian juga yang dikenal sebagai Habib milenial yang banyak viral di kalangan anak-anak muda, namun akidahnya apa orang ini? Syiah Rafidhah, ya, namun digandrungi karena kedoknya itu toleransi, namun toleransi yang kebablasan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada ijma' dalam masalah mengucapkan selamat, artinya ulama khilaf katanya. Ya padahal tidak. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, beliau menukil ijma' kesepakatan para ulama
Beliau mengatakan wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufril mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun tahni'ah, mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekufuran yang itu merupakan kekhususan mereka, maka itu hukumnya haram bil ittifaq, dengan kesepakatan. Ya, dan tidak ada ulama-ulama yang menggugat kesepakatan ini. Baru kemudian muncul orang-orang ruwet jelimet belakangan yang mengatakan itu masalah khilafiyah. Maka Ahlus Sunnah tidak memperdulikan khilaf setelah adanya ijma'. Kalau sudah ada ijma' yang menyelisihi ijma', itu pasti apa? Menyimpang. Ya, itu saja kaidahnya Ahlus Sunnah. Kalau sudah ijma', kesepakatan, berarti yang menyelisihinya itu pasti dhalun mudil, pasti sesat dan menyesatkan. Kemudian beliau menyebutkan tentang firqah-firqah di luar Ahlus Sunnah yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah tadi mengambil agama ini dari kitabullah, sunnah, dan ijma'. Ya, ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah yang dalam mengambil agama ini tidak berlandaskan kitabullah, tidak berlandaskan sunnah, dan juga tidak berlandaskan ijma'. Di antara yang kemarin sudah kita sampaikan adalah Al-Khawarij. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Kalaupun mereka dikatakan mengambil rujukan agama dari kitabullah dan sunnah, namun mereka memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka sendiri. Ya, tidak berdasarkan pemahaman para as-salaf. Di antaranya adalah para sahabat Nabi. Buktinya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas didebat oleh orang-orang Khawarij, atau Abdullah bin Abbas mendebat orang-orang Khawarij. Di antara argumentasi Abdullah bin Abbas untuk membuktikan bahwa Khawarij ini menyimpang adalah, yaitu tidak ada seorang sahabat pun yang ada di barisan mereka. Ya, tidak ada satu orang sahabat Nabi SAW yang berada di barisan mereka. Berarti itu menunjukkan bahwa mereka tidak di atas kebenaran. Dan itu yang sabdakan oleh Nabi SAW, sayakhruj min dhi'i hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu imanahum taraqiyahum. Kata Nabi SAW, akan keluar di akhir zaman dari orang ini, maksudnya dari siapa? Dzul Khuwaisirah. Akan keluar dari orang ini suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai kerongkongan mereka. Ya, menunjukkan bahwa mereka baca Al-Quran, mereka sering bahkan rajin membaca Al-Quran, namun tidak paham dengan Al-Quran tersebut. Nah, kemudian firqah yang kedua kemarin kita sampaikan, meskipun belum selesai, yaitu Asy-Syiah. Ya, Syiah Rafidhah, mereka juga menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah talaqi ad-din, dalam mengambil agama ini, rujukan agama ini. Kalau Al-Quran kemarin sudah kita sampaikan, keyakinan mereka Al-Quran itu sudah ditahrif, sudah dirubah-rubah isinya. Ya, diantaranya kitab yang berjudul Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, yang kemarin sudah kita tampilkan sebagian dari isinya. Ya, mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak ayat-ayat yang menetapkan keimaman Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali lebih berhak menjadi pemimpin setelah Nabi SAW dengan nas Al-Quran. Tapi ternyata ayat-ayat itu sekarang nggak ada. Kemana? Sudah dirubah sama sahabat. Demikian juga ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berisi tentang laknat Allah kepada Abu Bakar, laknat Allah kepada Umar. Tapi sekarang mana itu, nggak ada ayat-ayat seperti itu. Yang ada justru pujian-pujian Allah kepada para sahabat. Maka kata mereka itu ayat sudah dihapus, kemudian disisipkan di dalamnya pujian-pujian kepada para sahabat. Keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran yang asli ada di tangannya Al-Mahdi, yang sedang ngumpet sampai sekarang nggak keluar-keluar. Menurut dongeng mereka, khurafat mereka. Ya, nanti ketika akhir zaman baru Al-Mahdi itu membawa Al-Quran yang asli, ya, Al-Quran yang orisinil. Ngapain, sudah mau dekat kiamat kok. Ya, 3 kali lebih tebal dari Quran kita. Ya, ngapain? Nah, kita lanjutkan di halaman 256. Itu tadi keyakinan mereka tentang Al-Quran. Wa ammas sunnah fahum la ya'taduna bimarwiyati ahli sunnah
limaji'iha min tariqis sahabah. Mereka Rafidhah tidak menganggap riwayat-riwayat dari Ahlus Sunnah itu sebagai hal yang dijadikan pegangan sama mereka. Jadi nggak dianggap hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalaupun mereka membawakannya, itu hanya sebatas yang sesuai dengan akidah mereka saja. Ya, adapun kita Ahlus Sunnah, apakah kita memilih-milih hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Iya, kita pilih-pilih kalau yang apa dan apa? Yang sahih dan tidak sahih itu. Iya, jelas. Ya, tapi apakah kita pilih sesuai mana yang sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan keyakinan kita? Enggak. Ahlus Sunnah itu ya, kata Al-Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita itu berputar bersama sunnah, bersama hadis kemanapun sunnah itu berputar. Melok ae pokoknya wis. Ya, sunnah ke timur kita ikut ke timur, sunnah ke barat kita ikut ke barat. Ya, bukan sunnah yang dituntut untuk mengikuti kita, bukan. Ya, kita yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Adapun mereka tidak menganggap hadis-hadis yang datang dari Ahlus Sunnah itu sebagai pegangan di dalam agama, sebagai hujjah dalam agama. Kenapa? Karena hadis tersebut datangnya dari siapa? Dari sahabat. Ya, karena hadis-hadis itu diriwayatkan oleh para sahabat. Sedangkan mereka akidahnya mengkafirkan para sahabat. Bagaimana mereka bisa menerima riwayat dari orang kafir? Walam yaslam min ta'nir Rafidhah illa afradun qalail minas sahabah. Dan tidak ada yang selamat dari para sahabat. Ya, tidak ada yang selamat dari celaan atau tuduhan orang-orang Rafidhah terhadap para sahabat kecuali sedikit dari sahabat. Ya, maka dari sekian banyak sahabat itu yang dianggap sebagai sahabat itu bisa dihitung jari. Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah, ya Al-Hasan, ya Al-Husain, kemudian Salman Al-Farisi, Al-Miqdad Ibnul Aswad, ya siapa lagi? Sedikit. Ya, dari sekian banyak sahabat itu dikafirkan oleh mereka. Hanya sedikit yang dianggap sebagai benar-benar sahabat. Ya, maka riwayat-riwayat yang datang dari Abu Hurairah lah, dari Abdullah bin Abbas, atau dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, apalagi ini nggak dianggap sama mereka. Oh, boy, ini kedabrus sih. Ya, maka repot kalau antum mau mendebat mereka, repot karena rujukannya sudah beda. Qurannya sudah dikatakan ditahrif, hadisnya nggak diterima karena datang dari sahabat yang mereka meyakini kekafiran para sahabat itu. Ya, makanya Ahlus Sunnah tidak menganggap Rafidhah sebagai bagian dari kaum muslimin. Mereka itu kufar, orang-orang kafir. Ya, kita kafirkan Rafidhah ini sebagaimana juga mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah. Namun ada sebagian orang-orang di negeri kita ini yang tutup mata dari itu. Mereka melihat, pokoknya kita ini sama-sama Islam. Mari kita bersatu. Musuh kita adalah Yahudi, Zionis. Ya, musuh kita adalah orang-orang kafir. Jangan mau Ahlus Sunnah dan Syiah ini dipecah-pecah sama orang-orang kafir. Enggak, yang mecah bukan orang kafir, kita yang mecah kok. Ya, nggak boleh menyatukan antara yang hak dengan yang batil. Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, upaya-upaya seperti ini banyak dilontarkan oleh dai-dai fitnah. Di antaranya tadi Bapak ahli tafsir Al-Quran itu. Ya, Bapak ahli tafsir Al-Quran ini ada banyak ucapan-ucapannya itu yang mengisyaratkan atau mengajak kaum muslimin untuk membenarkan akidahnya Rafidhah. Ya, tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh saling menyesat-nyesatkan katanya. Ya, kita semua sama-sama Islam meskipun berbeda pandangan, kata dia, naudzubillah. Bahkan orang ini, ya Bapak tafsir ini Gadungan, dia ini menulis sebuah kitab yang berjudul Sunni dan Syiah mungkinkah bergandengan tangan. Ya, Sunni dan Syiah mungkinkah bergandengan tangan, tanda tanya. Apa antum jawab? Nggak mungkin. Ya. Dia juga memberikan kata pengantar dalam buku resmi yang dikeluarkan oleh organisasi Syiah Rafidhah di Indonesia, ABI, Ahlul Bid'ah Indonesia.
Ya, organisasi resminya Syiah Rafidhah di Indonesia. Organisasi ini mengeluarkan buku yang berjudul Buku Putih Syiah. Ya, buku putih Syiah menunjukkan tentang madhab Syiah yang sebenarnya dan membantah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan sebagian orang kepada Syiah. Diberi kata pengantar sama Bapak Profesor ini. Nah, ini menunjukkan akidahnya juga 11-12 dengan mereka. Kita putarkan ucapan dia. Boleh berkelompok, tapi jangan Al-Quran. Tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda. Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Kita harus bisa berkata lagi, sebenarnya Allah mau kita berbeda, tapi Dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam, saya kalau berkata, saya belum makan, apa artinya? Bisa berarti saya lapar, bisa berarti saya masih kenyang, bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Beda-beda kan? Saya kira itu faham agamanya dengan baik. Jadi ada yang berkata bahwa dalam rincian ajaran agama itu 9 salah, 3 benar. Ya kan? Nah, ini yang kita harus ajarkan pada masyarakat. Yang berkata Malik, ya kan? Nah, ini yang kita harus ajarkan pada masyarakat. Syafi'i benar, Malik benar, Syiah Isna Asyariyah benar. Kalau Syiah yang berkata Nabi Muhammad bohong, kita tidak terima. Ya kan, jadi begitu. Salafi benar menurut dia, boleh jadi menurut saya tidak benar. Amin. Ya, ketika bicara Syafi'i benar, Maliki benar, Syiah Itsna Asyariyah benar, kecuali yang mengatakan Muhammad bohong katanya. Ya, ada Syiah yang bilang kayak gitu, udah ada. Tapi ketika menyebutkan Salafi benar menurut mereka, tapi bisa jadi menurut saya salah kata dia. Ini orang-orang yang mencela-menceli dalam fatwanya. Dia mengatakan bahwa kita ini memang harus berbeda. Ya, Tuhan menghendaki kita berbeda katanya, nggak bisa kita bersatu. Ya, tapi ternyata dia sendiri nggak mau menerima perbedaan tersebut. Ya, dia melarang orang lain untuk mengatakan mencaci maki, nggak boleh. Pokoknya mencaci maki satu dengan yang lain, menghormati perbedaan. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat atas perayaan orang kafir itu haram hukumnya, dicaci maki sama dia, pemikirannya sempit. Ya, dia mengatakan seperti itu. Ini orang-orang yang mengatakan nggak boleh mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir, itu saya kira orang yang sempit pemikirannya. Ya, ini orang-orang mencela-mencela. Nggak heran karena dia berasal dari sana juga, dari Rafidhah. Dan kembali ke sini, amal ijma. Adapun ijma menurut Rafidhah, fa aktsaruhum yuhiluhu. Ijma, maka mayoritas di antara mereka meniadakan ijma. Wa man yuthbituhu fa innama yaqsidu ijma' asy-syi'ah duna ghairihim. Kalaupun ada yang mengatakan ijma, kesepakatan itu bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah dalam beragama, maka yang dimaksud mereka ijma'nya Syiah. Ya, bukan ijma' selain mereka. Makanya kita sodorkan ijma' yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, nggak diterima sama mereka. Kemudian wa ajallu masadirihim ma ja'ahum 'anil a'immatil ma'sumin indahum. Dan sumber agama mereka itu bukan berasal, kebanyakannya bukan berasal dari Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi SAW, tapi banyaknya berasal dari ucapan imam-imam mereka yang mereka anggap maksum. Ya, imam-imam mereka yang mereka anggap maksum, yaitu 12 imam itu. Ya, kebanyakannya itu
berporos pada dua orang, yaitu Muhammad Al-Baqir dan Ja'far As-Shadiq. Ini yang paling banyak kita dapati, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq. Meskipun yang lain juga ada, tapi kebanyakannya mereka menyandarkan riwayat-riwayat mereka kepada Muhammad Al-Baqir dan Ja'far As-Shadiq. Idh ya'taqiduna anna kulla ma yatakallamu bihi haula'il a'immah dinun yudanullahu bihi wa syari'atun yajibu ittiba'uha. Karena apapun yang diucapkan oleh imam-imam mereka, meskipun secara dusta mereka ngarang-ngarang sendiri. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, Hasan mengatakan seperti ini, Husain mengatakan seperti ini, Ali Zainal Abidin mengatakan seperti ini, Muhammad Al-Baqir mengatakan demikian, terus Ja'far As-Shadiq tadi berkata, Musa Al-Kadhim. Ya, kebanyakan mereka mengambil ucapan-ucapan imam-imam tersebut. Dan ucapan imam tersebut itu adalah bagian dari agama, bagian dari syariat yang wajib untuk dilaksanakan. Karena ucapan mereka ini maksum. Jadi kalau ada imam berkata tentang akidah, maka diyakini sama mereka. Kalau ada imam-imam tersebut berbicara tentang hukum syariat, maka mereka jalankan hukum syariat itu. Ya, makanya kalau antum tanya kepada mereka, dari mana kalian punya syariat sujud itu harus di atas turbah? Di atas apa? Bukan batu, tanahnya Karbala. Sekarang ada yang bentuk portable. Iya, ada yang bentuk portable, ada yang jadi satu sama sejadah. Jadi ada sejadah ini jadi satu sama sejadahnya, ya sudah include, ada turbah Karbala. Syariat dari mana ini? Ya kan? Maka mereka akan mendatangkan dalilnya dari ucapan imam-imam tersebut, bukan dari qala Allah dan qala Rasul. Nah sekarang kalau dipikir jamaah, kenapa Karbala itu menjadi tanah yang suci bagi mereka? Karena disitulah terbunuh siapa? Al-Husain. Husain ini terbunuhnya sebelum Nabi atau setelah Nabi? Setelah Nabi SAW. Bagaimana ada syariat yang baru ada setelah Nabi SAW wafat, setelah agama ini sempurna? Nabi wafat, agama sudah apa? Sudah sempurna. Sudah nggak ada syariat lagi. Kemudian setelah itu, ketika peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala, baru ada syariat baru. Apa itu? Yaitu sujud di atas tanah Karbala. Ya. Ini untung Husainnya itu meninggalnya di Karbala. Kalau di Surabaya, wah, Surabaya di tanah suci ini. Iya. Mungkin yang jualan-jualan ini banyaknya jualan apa? Tanah Surabaya ini. Ya. Tapi kalau jual tanah di Surabaya tidak apa-apa lah. Ya. Mas tahu jual tanah maksudnya? Jual rumah atau jual tanah nggak apa-apa. Tapi kalau jual tanah buat ibadah itu, ya nggak ada dalilnya dari Nabi SAW. Itu kedustaan mereka. Sama seperti orang-orang Nasoro. Harusnya Rafidhah ini kata para ulama benci sama tanah Karbala. Bukan malah seneng, bukan malah suka pergi berkunjung, bahkan disyariatkan berkunjung ke tanah Karbala. Ya ketika perayaan terbunuhnya Husain, mereka datang berbondong-bondong ke tanah Karbala. Mereka berduka di tanah itu. Mereka mencintai tanah Karbala tersebut. Namanya saja Karbala. Artinya apa? Karbun wabala. Ya tanah yang penuh bencana dan malapetaka. Bala. Ya dinamakan Karbala karena itu. Tapi ternyata mereka sangat cinta, sangat pengen, bercita-cita ingin untuk mendatangi tanah Karbala. Karena apa? Karena Husain mati di situ. Seandainya mereka cinta sama Husain, mereka nggak mau pergi ke situ karena mengingatkan mereka akan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, harusnya mereka nggak menjadikan itu sebagai tanah yang suci. Nah, sama seperti Nasoro, ya, salib. Ya kan? Salib itu harusnya simbol yang mereka benci. Kenapa? Karena disitulah Tuhannya mati meregang nyawa. Jadi mereka meledak kalau ngelihat ada salib itu. Tapi ternyata dijadikan apa? Simbol. Iya. Nah sekarang mikir, untung disalib. Coba kalau matinya dibunuh misalnya pakai pisau gitu. Nah mungkin pisaunya dijadikan simbol. Paham ya? Atau misalnya Yesusnya mati itu dibakar misalnya. Maka korek yang jadi simbol mungkin. Wallahu a'lam. Ini agama apa kayak gini? Sama seperti Rafidhah. Kemudian kata beliau, wa minhum al-mu'tazilah. Di antara kelompok yang menyimpang dalam masalah
mengambil rujukan agama adalah Al-Mu'tazilah. Ya, Al-Mu'tazilah ini berasal dari kata-kata i'tazala, ya'tazilu, i'tizal, artinya menyendiri. Kata ini diambil dari peristiwa menyendirinya siapa? Tokoh mereka. Muridnya siapa? Muridnya Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Bukan Atok bin Abi Robah, bukan. Atok nama belakangnya. Bin Atok, iya. Wasil bin Atok. Ya, Wasil bin Atok, dia ini muridnya Al-Hasan Al-Basri. Namun dia itu nggak setuju dengan akidah gurunya tentang masalah apa? Nah, pelaku dosa besar. Di mana Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan la ukhrijuhu minal iman, pelaku dosa besar tidak aku keluarkan dari iman, alias dia masih orang beriman. Ya, dia masih seorang mukmin meskipun imannya kurang, tapi dia nggak kafir karena maksiat yang dia lakukan. Nggak setuju ini Wasil bin Atok. Karena dia meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar, seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka apa keyakinannya dia? Enggak, itu khawarij. Ya, apa itu? Manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Menurut Wasil bin Atok, orang yang melakukan dosa besar itu statusnya dia nggak mukmin tapi juga nggak kafir. Terus di mana? Tengah-tengah. Ya, berada di kedudukan di antara dua kedudukan, antara mukmin dan kafir. Dia nggak bisa dikafirkan, tapi dia juga nggak bisa dikatakan mukmin. Nah, ini orang pertama yang mengatakan seperti itu, dan itu akidah khasnya Mu'tazilah. Maka Wasil bin Atok kemudian menyendiri, meninggalkan majelisnya gurunya Al-Hasan Al-Basri dan menyendiri. Nah, i'tizal, meninggalkan gurunya, menyendiri dari majelis gurunya, ini disebut akhirnya kemudian bahwasanya pengikutnya Wasil bin Atok ini sebagai Mu'tazilah. Ya, disebut Mu'tazilah. Dan orangnya canggih-canggih nih, Wasil bin Atok, kemudian Amr bin Ubaid. Ini orang-orang yang dikenal sebagai punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, Wasil bin Atok, dia ini pelat, nggak bisa ngomong roh. Maka dia pernah suatu ketika didapuk menjadi khatib Jumat. Secara tiba-tiba dia didapuk menjadi khatib Jumat, kemudian dia berkhutbah tanpa mengeluarkan huruf roh sama sekali. Nggak mengeluarkan huruf roh karena dia pelat itu tadi. Nah, demikian juga Amr bin Ubaid, luar biasa keilmuannya. Namun demikian di dalam Islam standar kebenaran itu tidak dilihat dari kecerdasan seseorang. Para ulama punya kaidah, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Ada orang-orang yang diberikan kecerdasan tapi dia tidak diberikan kemurnian akidah. Maka jangan terpukau dengan orang-orang yang cerdas, dengan orang-orang yang retorikanya luar biasa, mampu untuk mengeluarkan dalil-dalil qala Allah qala Rasul, bahkan hafal letak-letaknya pojok kanan kiri atas. Jangan terpukau dengan orang-orang seperti ini. Lihat akidahnya bagaimana. Lihat bagaimana kesesuaiannya dia dengan akidahnya para salaf atau tidak. Namun orang-orang awam standarnya nggak gitu. Orang-orang awam standarnya itu waduh, pinter dia, cerdas dia. Wah, dia ini gelarnya doktor, profesor. Oh, dia ini lulusan ini dan ini. Tanpa dicocokkan apakah ucapan-ucapan dia ini sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Ya, saya ngomong seperti membantah profesor tafsir ini. Kalau orang-orang awam bilangnya apa? Ente jarek kapan? Ente jarek kapan sih enom ini baru belajar rone mek hadis kullu bid'atin dhalalah. Ya kan? Sudah mau membantah profesor yang sudah ahli dalam bidang tafsir. Orang awam mikirnya kayak gitu. Ya tentu saya lebih memilih pendapatnya profesor daripada pendapat Anda. Siapa ente ini? Anak baru lulus madrasah, baru lulus PAUD gitu. Itu pola pikir awam. Kalau pola pikir seorang ahlus sunnah, seorang talibul ilm, enggak. Ya, dia tidak melihat bagaimana pendidikan dia, bagaimana
gelarnya dia, yang dilihat adalah kesesuaian akidahnya dengan akidah as-salaf. Kembali ke Mu'tazilah, fal aqlu indahum asasul ma'rifah wa masdarut talaqqi al-awwal. Akal menurut mereka itu adalah pondasi utama, asas dalam ilmu pengetahuan. Dan itu adalah sumber utama dalam mengambil agama. Ini dari awal sudah salah. Membangun agama dari mana? Dari akal. Maka atasnya ya salah kabeh gitu loh. Sebagaimana ibarat seorang bangun bangunan, ketika salahnya itu di awal, maka bangunan yang sudah dia bangun ini jadi apa? Sia-sia. Ya. Ada orang ya, ada tukang misalnya ya, bangun gedung 20 lantai. Ya, bangun gedung 20 lantai. Kemudian setelah jadi, terus ditanya, ini ente pondasinya dalamnya berapa meter ini? Wah, kemarin saya ukur pondasinya 5 cm misalnya. Pondasinya cuma 5 cm saja. Ya apa bangunan ini sudah jadi loh, ini 20 lantai ini. Diapa no bangunan ini sama? Hah? Dirobohkan sudah. Gak payu wesan, gak dadi wesan. Buat kabeh wesan. Kenapa? Salah dari awal. Ya, makanya kesalahan dari awal itu menyebabkan setelahnya salah semuanya. Sebagaimana juga dalam masalah fikih misalnya. Ketika antum keliru di rokaat pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat, tanpa sengaja antum tinggalkan salah satu rukun sholat, antum sudah rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, sudah mau salam, tapi antum ingat bahwasanya antum meninggalkan salah satu rukun di rokaat pertama, apa yang antum lakukan? Balik lagi ke rokaat pertama jamaah. Terus gimana? Lagi rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat lu kan mari tadi rokaat kedua ketiga, iya aku gak sah kabeh, gak sah semuanya tuh, karena dibangun di atas sesuatu yang tidak sah. Antum tinggalkan misalnya di dalam sholat, lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja batal langsung, tapi ini kita bicara lupa. Antum tinggalkan misalnya sujudnya cuma sekali, ya, sujudnya cuma sekali saja. Antum baru ingat ketika mau salam, loh iya, tadi saya rasa rokaat pertama saya sujudnya cuma 1 kali. Ya. Maka ini rukun di dalam sholat, ditinggalkan sama dia harus kembali lagi ke rokaat pertama. Padahal rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat bener kabeh, tapi nggak dianggap itu sudah. Ya, tidak sah. Nah, kembali ke sini, maka mereka membangun agama dengan pondasi yang salah, yaitu mereka membangunnya dengan akal. Wal Qur'an was sunnatu wa in adduhuma min jumlatil adillati syar'iyyah fal aqlu huwal qadi wa huwa khadi'atun li sultanil aql. Kata beliau, meskipun Al-Qur'an dan sunnah ini tetap mereka jadikan sebagai dalil juga. Ya, jadi kita harus fair. Ya, Mu'tazilah ini orang-orang yang mereka masih mengambil dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Kita nggak mengatakan mereka ini membuang Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Rafidhah. Enggak, mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang mengeksekusi Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi hakimnya Al-Quran dan Sunnah apa? Akal. Itu. Jadi penentunya itu akal. Jadi akal ini kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Fayastahsinul aqla ma ra'ahu hasanan wa yastakbihu ma ra'ahu qabihan. Maka orang Mu'tazilah mereka menganggap baik. Kalau akal itu menganggap baik, maka mereka menganggap baik. Tapi kalau akal menganggap jelek, maka itu adalah jelek. Ya, banyak orang-orang di zaman sekarang ini yang pola pikirnya juga seperti ini, beragama dengan akal, perasaan. Ya, kalau akal memandangnya itu baik, maka baik. Kalau akal memandangnya itu jelek, maka itu jelek. Padahal dalil kebalikannya. Wa yunkiruna katsiran min marwiyatis sahabati wat tabi'in li'tiqadihim bi fisqihim. Orang Mu'tazilah juga banyak mengingkari riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, para tabi'in, karena mereka meyakini bahwa para sahabat itu mereka ada di antara mereka yang fasik.
Ya, sehingga orang fasik nggak bisa diterima riwayatnya. Padahal akidah Ahlussunnah mengatakan semua para sahabat apa? Thiqah. Semua para sahabat itu udul. Ya, tidak ada di antara mereka yang dusta. Kemudian kata beliau, wa mimman khalafa ahlas sunnati fi hadzal bab al-asy'ariyah. Dan di antara yang menyelisihi ahlus sunnah di dalam masalah ini, yaitu masalah mengambil rujukan agama, yaitu al-asy'ariyah, nisbah kepada al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Ya, padahal al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, beliau rahimahullah sudah berlepas diri dari akidah lamanya. Ya, sekilas tentang beliau rahimahullah, al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari selama 40 tahun beliau berada di atas akidah Mu'tazilah, karena beliau terpengaruh dengan bapaknya yang bernama Abu Ali al-Jubai. Bahkan beliau menjadi imamnya Mu'tazilah. Namun setelah itu beliau bertobat dari akidah Mu'tazilah, berpindah kepada akidah Kullabiyah, nisbat kepada Abu Sa'id Muhammad ibn Kullab. Setelah itu di akhir-akhir hidupnya beliau meninggalkan itu semua dan kembali kepada akidah Imam Ahmad, yaitu akidah ahli sunnah. Jadi kalau dulu disebut sebagai Hambali, istilah Hambali itu ada dua pengertian. Kalau Hambali dalam masalah fikih berarti itu setara dengan Syafi'i, madhab Syafi'i, setara dengan madhab Hanafi, madhab Maliki. Tapi kalau Hambali dalam permasalahan akidah, maka yang dimaksud Hambalinya adalah istilah lain untuk Ahlus Sunnah. Ya, istilah lain untuk Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab pembahasan akidah, Ahlus Sunnah itu disebut Hambali, dikenal sebagai Hambali, pengikutnya Imam Ahmad. Kenapa? Ada yang tahu? Ada sejarahnya ini. Kenapa kok Ahlus Sunnah di zaman tersebut itu dikenal dengan nama Hambali, pengikutnya Imam Ahmad. Fulan Hambali, maksudnya adalah fulan Ahlus Sunnah, pengikutnya Imam Ahmad. Kenapa? Nah, karena ketika itu akidah ahli sunnah yang paling terkenal di zaman Imam Ahmad, yaitu ketika Imam Ahmad tegas menolak Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tegas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Nah, yang mengikuti akidahnya Imam Ahmad ini berpegang dengan keyakinan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk, maka itu disebut sebagai Hambali, pengikutnya Imam Ahmad. Maka terkenal di zaman tersebut Ahlus Sunnah itu juga dikatakan sebagai Hambali, karena ikonnya Ahlus Sunnah ketika itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari di akhir-akhir hidupnya beliau menulis beberapa karya-karya yang menunjukkan akidah beliau itu di atas akidah ahli sunnah, akidah salaf, menetapkan sifat-sifat Allah, tidak mentakwil-takwil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diantaranya ada tiga kitab besar beliau yang menjadikan bukti bahwa beliau telah meninggalkan akidah lamanya. Yang pertama adalah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian yang kedua adalah Risalah ila Ahli Thaghar. Dan yang ketiga adalah Maqalatu Al-Islamiyin. Ya, tiga kitab ini meskipun ya masih ada debu-debunya, wajar. Debu-debu sisa pemikiran lama kata para ulama. Wajar, namanya orang bertaubat itu terkadang ada debu-debunya sitik-sitik, yaitu hal yang insya Allah ma'fu, semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara mujmal, secara umum, Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu di atas akidah ahli sunnah, di atas akidah as-salaf. Nah, adapun Asy'ari yang sekarang ini banyak digembar-gemborkan sama orang-orang, kita ini fikihnya ikut Syafi'i, akhlaknya ikut Ghazali, apalagi akidahnya ikut Asy'ari. Itu akidah Asy'ari, maksudnya akidah lamanya Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah digua sama Imam Asy'ari, ya sudah nggak dipakai sama Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi akhirnya penamaan ini lebih terkenal kepada mereka yang mengikuti akidah lamanya Imam Abul Hasan al-Asy'ari sekarang.
Nah, kita baca di sini wahum wa in qalu bi hujjiyatil qur'ani was sunnah faqad sarraha a'immatuhum bi taqdimil barahinil aqliyah ala dhawahirin naqliyah. Mereka ini orang-orang yang mengklaim mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, meskipun mereka mengatakan tentang sahnya berhujjah, berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, namun tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka terang-terangan mengatakan bahwasanya kita lebih mengedepankan bukti-bukti akal daripada dohir dalil-dalil. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan al-imanu bi dhawahirin nusus kufrun. Ya, kalau nggak salah ini ucapan Al-Baqilani kalau nggak salah. Ya, biar nggak jadi ini ya. Nggak salah ucapan Al-Baqilani. Wafan As-Sanusi. Ya, As-Sanusi salah satu tokoh mereka mengatakan wa amma man za'ama anna at-tariq bada'a ila ma'rifatil haqqi bil kitabi was sunnah wa yuhram ma siwahuma farraddu alaihi anna hujjatahuma la tu'raf illa bin nadharil aqli. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa jalan yang ditempuh untuk menerima kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini dia membantah orang-orang yang mengatakan bahwa thariqul haq, jalan kebenaran itu adalah dengan mengambil Al-Quran dan Sunnah, dan gak boleh mengambil dari selain mereka. Dibantah sama As-Sanusi ini, bantahan kepada mereka bahwasanya kebenaran itu tidak dikenal kecuali dengan an-nadharul aqli, teori akal. Wa aidan faqad waqa'at fihima ay fil kitabi was sunnah dhawahir man ya'taqadaha ala dhahiriha kafar inda jamaah wabtada'. Kata dia, dan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada dohir ini maksudnya yang nampak dari Al-Quran dan Sunnah. Antum kalau baca misalnya bal yadahu mabsutatan, ya dohirnya apa di situ? Kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dohirnya. Yang nampak memang di situ kedua tangan Allah. Dan banyak ayat-ayat seperti itu. Wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah istiwa ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dohirnya Al-Quran dan Sunnah ini, kata beliau, barang siapa yang langsung meyakini dohirnya, ya langsung meyakini dohirnya, tekstualnya, maka dia kufur. Ya, kata dia gitu. Man taqadaha ala dhahiriha kafar. Barang siapa yang meyakini Al-Quran secara tekstual sesuai dengan dhahirnya, maka dia kafir menurut para ulama, wabtada', ya, dan dia telah menjadi ahli bid'ah. Nah, kita yang dikatakan suka mengkafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan. Ya. Ini pengakuan dari tokoh mereka sendiri, As-Sanusi, ya, dalam kitab Syarah Aqidah Ahli Tauhid Al-Kubra halaman 502. Kemudian dia juga mengatakan ketika membahas tentang usulul kufri sittah, pokok-pokok kekufuran ada 6. Ya, kemudian dia mengatakan sadisan yang ke-6, at-tamassuk bi usulil aqaid bi mujarrad dhawahiril kitabi was sunnah min ghairi ardihima 'alal barahin al-aqliyah wal qawati' asy-syar'iyyah. Kata As-Sanusi, di antara kekufuran, kekufuran jamaah, yaitu berpegang dengan landasan-landasan akidah itu cuman bermodalkan dohir-dohir yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau antum cuman berpegang dengan dohirnya yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran mengatakan Allah punya tangan, antum imani Allah punya tangan. Ketika Al-Quran mengatakan Allah punya wajah, dohirnya seperti itu, antum telan mentah-mentah Allah punya wajah. Kalau antum mengimani seperti itu tanpa antum benturkan dengan barahin akliyah, dengan
data-data atau bukti-bukti yang ada di akal itu adalah salah satu kekufuran. Sahih nggak jemaah? Betul nggak? Salah. Ya. Al-Quran dipahami secara zahirnya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Zahirnya Al-Quran mengatakan tangan ya tangan. Kalau tidak bermakna tangan, berarti itu tuduhan kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin menjebak manusia. Ya, seakan-akan Allah ingin menjebak hamba-hambanya. Dia nggak punya tangan tapi ngomong-ngomong punya tangan. Dia nggak punya wajah tapi ngomong punya wajah. Dia kan jebak. Allah tahu nggak kalau orang-orang kaum muslimin, hamba-hambanya ini, Allah tahu nggak kalau mereka ini adalah orang-orang yang paham bahasa-bahasa sastra? Tentu tidak. Ya, Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Ya, tapi meskipun demikian, seorang itu pertengahan, tidak bermudah-mudahan seenaknya sendiri dalam memahami Al-Quran, betul. Tapi juga tidak terlalu kemudian nggak boleh memahami Al-Quran secara tekstual, enggak, pertengahan. Ada memang ayat-ayat yang tidak dipahami secara tekstual, ada, butuh penjelasan, artinya butuh kontekstual di situ. Tapi kebanyakan ayat-ayat Al-Quran ini tekstual, mudah dipahami. Nah, lanjut lagi di halaman 257. Kama annahum la ya'taduna bi akhbaril ahad fil aqaid. Sebagaimana Asy'ariyah, mereka tidak menganggap hadis-hadis ahad itu bisa dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Ini sudah kita bahas kalau nggak salah dua pekan yang lalu ya. Ya, sudah kita bahas 2 pekan yang lalu. Wa ammal ijma' fayaqulun bi hujjiyatihi. Adapun masalah ijma', Asy'ariyah, mereka menganggap ijma' itu ada. Lakinna katsiran minal ijma'at allati yahkihal mutakallimun batilah. Namun kebanyakan ijma' mereka adalah ijma' yang dinukil oleh orang-orang ahli kalam. Itu yang dijadikan rujukan dalam ijma'. Orang-orang filsafat, ahli kalam dijadikan rujukan sebagai ijma'. Tapi yang terakhir kita singkat sebelum kita akhiri. Wa mimman khalafa fi hadzal bab aidan al-mutasawwifah, dan di antara yang juga menyelisihi Ahlussunnah dalam masalah mengambil agama ini adalah at-tasawuf atau sufi. Walahum maqalatun syani'atun fiha adamu ta'zimi nususil kitabi was sunnah. Orang-orang sufi ini banyak ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak mengagungkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa mimma ya'tamidunahu fit talaqi al-kashf wa huwa jinsun tahtahu anwa' kal akhdi anin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbatan awil khadir awil ilham wal hawatif. Nah, sandaran agama mereka bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka ini mengambil agama utamanya dari mana? Kasyaf, ya, dari penyingkapan. Apa maksudnya? Yaitu kita ini langsung mengambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, entah lewat mimpi atau ketemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan mendelik-mendelik, anak Nabi hadir, mendelik-mendelik ini, gitu. Nah, dia ngasih isyarat gitu, bahwasanya Nabi hadir di situ. Ya, iblis yang hadir ya, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah kita mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di dunia ini. Dengan dalil-dalil bahwasanya Nabi ketika di akhirat dibangkitkan, Nabi nggak tahu kondisi umat setelah beliau meninggal. Buktinya Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan ada sekelompok orang yang mau masuk telaga, kemudian dihalangi, Nabi mengatakan apa? Ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kau, wahai Muhammad, tidak tahu apa yang diada-adakan oleh umatmu sepeninggalmu. Maka ketika Nabi diberitahu, baru suhqan liman baddala ba'di, menyingkirlah bagi orang-orang yang sudah merubah-rubah ajaran agamaku sepeninggalku. Maka jangan percaya dengan kedustaan sebagian tokoh-tokoh sufi
yang mengaku-ngaku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara langsung, yakni yaqdha, secara keadaan terjaga, atau secara mimpi. Kalau secara mimpi ada dalilnya dari Nabi SAW. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia benar-benar melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Namun mustahil, tetapkan dalam diri kita, nggak mungkin Nabi memberikan syariat baru lewat mimpi. Nggak mungkin Nabi memberikan syariat baru lewat ngajarkan sesuatu yang baru. Dulu ketika Nabi hidup nggak tahu diajari. Nggak tahu Nabi mengajarkan itu ketika Nabi hidup. Terus zaman setelah itu 14 abad berikutnya, ada orang ngaku ketemu Nabi, mengatakan saya dapat wirid ini dari Nabi. Saya diijazahi sama Nabi SAW. Maka saya ijazahkan kepada antum, ini sholawat, ini wirid, langsung dari Nabi. Saya langsung ketemu Nabi di dalam mimpi. Kadzab, pendusta. Harus didustakan orang-orang seperti. Kalau antum benarkan, ini antum melecehkan Nabi SAW. Ya kawan, para jamaah, para sahabat, ketika mereka konflik, ketika mereka berperang satu dengan yang lain, zaman Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, dengan Tolha, dengan Az-Zubair ibnul Awam, Nabi nggak datang kepada mereka, ya kan? Nabi nggak datang kepada mereka. Terus ente tahun 2024 ini tahu-tahu didatangi Nabi ambil mendelik-mendelik kayak gitu. Sinten sampean? Tidak ada satupun keluarga Nabi, sahabat Nabi yang Nabi mencintai mereka. Nabi cinta sama mereka. Sama Fatimah, Nabi nggak pernah mendatangi Fatimah. Baik secara apalagi secara yaqdha, secara terjaga. Nggak pernah Nabi SAW. Padahal Nabi cinta nggak sama Fatimah? Cinta sama Fatimah. Ya, Aisyah, istri-istri Nabi SAW yang ditinggal mati oleh beliau, gak ono sing diparani. Tahu-tahu fulan, Nabi gak kenal sama ente, gak tahu ketemu rupamu nang hidup. Tahu-tahu ngaku ketemu Nabi, hadir, ya bahkan sungkan katanya sama Nabi. Katanya ada seorang itu, dia kenapa gak mau duduk di atas kursi? Kata dia, bagaimana saya bisa duduk di atas kursi? Karena setiap kali aku di sini ada Rasulullah di hadapanku. Ya. Ada yang nabinya di dalam rumah. Ketika dia keluar ditanya sama tetangganya, kok nggak diajak temannya? Teman yang mana? Itu teman yang biasa di dalam kamar, di dalam rumah itu. Kamu ngelihat juga? Iya. Siapa itu? Itu adalah Rasulullah. Syaitan itu, kan Rasulullah. Tidak jamaah, ini antum harus dustakan. Tidak boleh antum percaya gini-gini. Ini melecehkan Nabi SAW. Ngapain Nabi SAW jalan-jalan seperti itu? Gak ada manfaatnya. Ya percaya dengan dongeng-dongeng demikian. Maka umat harus dijelaskan akan kedustaan-kedustaan mereka. Awil Khadir, atau ketemu sama Nabi Khidir. Ini juga Nabi yang jadi korban, dituduh suka keliling-keliling, suka jalan-jalan. Ya, bahkan ada amalan khusus katanya biar ketemu Nabi Khidir. Ya apa? Ya apa caranya? Ya naudzubillah. Atau lewat ilham. Jadi mereka ini dalilnya itu bukan qala Allah qala Rasul, tapi mereka lebih mengutamakan melalui ilham, ya, atau dengan wa min masadirihim adzauq, dengan perasaan, ya, wa yartabitu indahum bitajalli al-ilahi wa huwa isyraqu anwari iqbalil haq ala qulubil muqbilina alaihi. Bahkan di antara mereka ada yang sampai pada tingkat kekufuran, yaitu wali-wali mereka itu adalah representasi dari cahaya ilahi, ya, representasi dari cahaya ilahi, di mana tindak tanduknya kemudian dijadikan sebagai dalil pembenaran. Ya, ini orang-orang yang rusak dalam beragama, tidak berlandaskan qala Allah dan qala Rasul. Wa min masadirihim al-wajdu wa yarji' fi ma'nahu ila al-mukasyafat wal musyahadat. Ini sama seperti tadi. Wal musyahadatu indahum ru'yatul haqqi bi basaril qalbi min ghairi syubhatin ka'annahu ra'ahu bil ain. Ya, kasyaf ini kata dia, yaitu mereka melihat kebenaran tersebut, orang-orang sufi ini melihat kebenaran tersebut dengan penglihatan hati, tapi seakan-akan mereka melihat dengan mata kepala. Ini nggak tahu, mereka kan suka main-main apa ya,
Iya, pakai hati. Terus mereka menggambarkan ini kalau sudah tenggelam dalam ma'rifah. Sampai dia ini saking yakinnya dengan Allah, sampai tenggelam dalam keyakinannya, sehingga gila ini. Bayangkan karena saking yakinnya sama Allah jadi edan. Makanya betul wasiat orang-orang tua kita dulu itu, le ojo sinau agomo jeru-jeru, engko iso edan. Soalnya begini sufi. Yang dimaksud orang-orang tua kita itu, jangan kita belajar agama dalam-dalam, nanti bisa kita jadi gila, yaitu belajar sufi. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, idza ra'aita ar-rajula tasawwafa fi awwalin nahar lam ya'ti dhuhra illa wajadtahu ahmaq. Kalau kau melihat ada seorang yang belajar sufi, belajar tasawuf di pagi hari, maka enggak sampai waktu zuhur kau sudah mendapati dia edan. Ya, dia akan menjadi dungu. Ini Imam Syafi'i yang berbicara, celaan Imam Syafi'i terhadap kelompok tasawuf. Wa natijah lil bu'di an taqdimil wahyi wa ta'dhimihi wa taqdimihim lil aqli wa taqdisihi ittaraba mukhalifu ahli sunnah fi i'tiqadihim wa kathurat ikhtilafatuhum wa 'azuma syakkuhum wa kathura tanaqquluhum wa nuqila an kathirin minhum an-nadam ala ma dakhalu fihi war ruju' anhu. Nah, hasil dari orang-orang yang menyelisihi jalannya ahlu sunnah dalam mengambil agama tadi, ya, hasil daripada orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu, itu semuanya, ya, mereka semuanya berada di atas ikhtilaf. Ya, ulama-ulama mereka sendiri antara satu ulama dengan ulama yang lain, meskipun sama-sama mengaku Asy'ariyah, tapi mereka tidak sepakat di atas satu akidah. Namun mereka berbeda-beda akidahnya. Beda dengan ulama-ulama ahlu sunnah. Antum lihat, baca kitab-kitab ulama-ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman, seperti seakan-akan penulisnya berapa? Satu tok. Iya, ini keajaiban. Di mana antum baca kitab akidah ahli sunnah dari zaman ke zaman sampai detik ini, sepanjang itu ditulis oleh ulama ahlu sunnah, mereka itu seakan-akan ditulis oleh satu orang yang sama. Padahal mereka nggak saling kenal, mereka tidak saling berada di satu zaman, tidak saling berada di satu negeri, negerinya beda-beda, zamannya beda-beda. Tapi ketika mereka di atas sunnah dan menulis akidah mereka di atas sunnah, seakan-akan ditulis oleh satu orang yang sama. Beda dengan ahli bid'ah. Wa kathurat tanaqquluhum, ahli bid'ah ini kata beliau banyak tanakul, pindah-pindah dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain. Ya, tidak ada sabat, keteguhan dalam akidah. Dan kebanyakan di antara mereka itu menyesal di akhir hidupnya. Nyesel, seperti yang sudah kita singgung, penyesalan Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan dia bercita-cita ingin mati di atas akidah siapa? Orang-orang tua di Naisabur. Wa anadha atamanna an amut ala aqidati Naisabur, ajaiz Naisabur. Duhai seandainya aku ini mati di atas akidahnya orang-orang tua di negeri Naisabur. Yakni maksudnya orang-orang awam. Mending aku jadi orang-orang awam, karena dia ini sudah tenggelam dalam ilmu kalam. Sudah saking jerunya di dalam ilmu kalam, nggak bisa lepas dari ilmu kalam ini. Masih lebih selamat orang-orang awam yang akidah mereka masih di atas apa? Fitrah. Ini penyesalan tokoh-tokoh ahli kalam. Maka banyak di antara mereka yang bertaubat dari ilmu kalam ini karena tadi banyak kesesatan-kesesatan dan kesia-siaan yang mereka dapatkan. Wallahu a'lam, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.